Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah, Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah selenggarakan rapat koordinasi nasional kedua bidang eksternal dan baru Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah. Rapat koordinasi nasional atau Rakornas kedua Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah berlangsung melalui virtual. Rakornas diikuti oleh seluruh kader dan anggota pemuda Muhammadiyah dari seluruh Indonesia, sedangkan beberapa dilakukan secara offline dari pengurus Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah di Jakarta dengan menerapkan protokol kesehatan. Dalam Rakornas ini sejumlah tokoh hadir, diantaranya Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haidar Nasir, yang secara khusus membuka langsung Rakornas Pemuda Muhammadiyah melalui virtual, dan sambutan Ketua DPR RI Puan Maharani dalam sambutan Stadium Generalnya. Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haidar Nasir memberikan arahan dan amanat serta masukan bagi pemuda Muhammadiyah. Haidar Nasir menekankan pemuda Muhammadiyah sebagai bagian dari Muhammadiyah perlu memperdalam ideologi Muhammadiyah sebagai rujukan dasar perspektif bingkai dan gerakan Muhammadiyah dalam berdakwah. Tentu bagaimana seluruh anggota, kader, dan pimpinan pemuda Muhammadiyah lebih memperdalam manhaj Islam dan ideologi Muhammadiyah yang menjadi rujukan, dasar, perspektif, bingkai, dan orientasi gerakan kita. Jadi pemuda Muhammadiyah bukan hanya gerakan praktis semata-mata, tetapi gerakan yang punya dasar pijakan pada Islam. Islam berkemajuan. Nah, karakter Islam yang berkemajuan ini tentu arruju ilal Quran wa sunnah wal ijtihad. Nah, ini harus dipahami. Jangan sampai pemuda Muhammadiyah kemudian tidak memahami Islam. Tidak harus yang memahami Islam itu lulusan pesantren. Ananda sekalian yang lulusan dari sekolah-sekolah umum, termasuk apalagi sekolah Muhammadiyah, semuanya harus terus belajar tentang Islam yang menjadi landasan gerak Muhammadiyah. Kemudian yang kedua, karakter Muhammadiyah secara ideologis itu penting. Kalau kemarin ada yang mendengar ikut berpartisipasi dalam Milad Muhammadiyah, saya menyampaikan karakter utama yang khas dari Muhammadiyah adalah gerakan Islam yang membawa misi dakwah dengan ciri yang modern, yang tajdid, yang reformis. Nah, pemuda sebagai pelangsung pelopor penyempurna gerakan Muhammadiyah yang nanti bakal jadi pimpinan-pimpinan Muhammadiyah dari pusat sampai bawah, juga AMM yang lain, itu harus betul-betul berjiwa dakwah, berjiwa tajdid, reformis, dan modernis. Jangan sampai nanti malah pemuda Muhammadiyah yang masih muda kok konservatif, malah apa-apa tidak boleh, dalam arti yang memang tidak boleh gitu kan, yang boleh gitu kan. Kemudian langkah-langkahnya juga tidak mencerminkan dakwah, tidak mencerminkan tajdid, tidak mencerminkan sikap yang modern, yang maju gitu. Nah, karena itu pahami, termasuk pahami kepribadian dan kita. Hadir pada kesempatan kali ini yang kami hormati. Dalam kesempatan tersebut, Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah Sunanto berharap pemuda Muhammadiyah dalam setiap aktivitas geraknya baik internal maupun eksternal bisa memberikan yang terbaik dalam gerakan Muhammadiyah untuk bangsa. Sunanto menekankan pemuda Muhammadiyah akan terus memberikan kontribusi untuk masyarakat. Sekali lagi bahwa kita berharap bahwa pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah di Rakor ini akan menjadi titik tolak perkembangan dan percepatan aktivitas kemanfaatan yang luas, tidak hanya ke internal kader pemuda Muhammadiyah, tapi juga ke eksternal dan bagi masyarakat Indonesia bahkan ke dunia. Gagasan-gagasan pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah di masa pandemi terus menjadi bagian dan selalu mendukung aktivitas gerakan-gerakan Muhammadiyah untuk mewujudkan cita-citanya di dalam membangun bangsa ini. Sementara itu, Ketua Bidang Infrastruktur dan Perhubungan Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah sekaligus Ketua Panitia Sandro Andriawan
mengatakan pembahasan Rakornas akan merumuskan kebijakan tiap masing-masing bidang untuk kemudian nantinya menajamkan visi dan misi Pemuda Muhammadiyah pada periode saat ini pada setiap bidang pasca Muktamar Pemuda Muhammadiyah. Pada kesempatan rakor kedua ini ada sekitar 14 bidang yang di dalamnya bidang yang berhubungan dengan pihak eksternal atau pihak luar dan bidang yang baru yaitu bidang yang dibentuk pasca Muktamar Pemuda Muhammadiyah di Yogyakarta, di mana pada kesempatan hari ini akan dirumuskan kebijakan masing-masing bidang dari masukan teman-teman pimpinan wilayah se-Indonesia dalam rangka untuk kemudian menajamkan kembali visi dan misi Pemuda Muhammadiyah pada periode saat ini. Dan setelah itu juga ada pemilihan juga teman untuk ketua bidangnya. Oh tidak, pada kesempatan hari ini hanya ada semacam pembahasan materi yang terkait tentang penajaman pada masing-masing bidang. Ada 14 bidang, misal salah satunya bidang yang bisa kami sampaikan bidang infrastruktur dan perhubungan, di mana kemudian di bidang tersebut dari pimpinan pusat akan memaparkan terkait tentang maksud dan tujuan dan orientasi ke depan pembidangan yang terkait tersebut. Pemuda Muhammadiyah berharap Rakornas kedua bisa melahirkan program-program yang bisa tajamkan hasil dan sesuai dengan visi dan misi Pemuda Muhammadiyah bisa tercapai. Tim TV memberitakan.